saya Dakwa Wahyudi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tabung menggunakan aplikasi NetBeans. Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita siapkan dulu materinya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat di sini banyak sekali icon-icon yang akan kita letakkan di dalam NetBeans nanti. Juga materi-materinya sudah disusun rapi. Oke, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Oke, pada para penonton, saya memohon maaf ketika apabila di tengah video nanti kamera yang di bawah kiri ini atau di bawah kanan video ini nanti hilang. Saya mohon maaf karena mungkin pengaruh dari NetBeans-nya yang terlalu berat karena tidak bisa memakai dua aplikasi sekaligus. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah menambah ruang kerja terlebih dahulu. Ya, bisa kita klik kanan, new, langsung Java Pack. Oke, di sini silakan tulis judulnya, terserah kalian. Tapi karena di sini materinya tabung, saya akan menulisnya tabung. Oke, tabung finish. Tabungnya finish. Tabung. Kita klik kanan. Untuk menambah slide kerja di dalam NetBeans, bisa klik kanan, new, klik JFrame Form. Oke, di sini kita layar pertama kita buat halaman utama. Oke. Atau bisa juga dibuat home. Oke, pertama kita ubah ukurannya terlebih dahulu. Di sudut kanan, di dekat properties, ke kanan sekali kode. Di design size, klik icon titik 3. Di sini saya menggunakan ukuran 1000 kali 600 ya. Oke. Oke, di sini layarnya masih polos ya. Layarnya masih polos. Untuk mengganti background ini kita ubah tarik label. Ya, untuk menghilangkan garis abu-abu ini, kita ke sudut kiri di JFrame ini, klik kanan di JFrame, set layout, absolute layout. Oke, jadi hilang ya. Oke, lanjut kembali ke sudut kanan di properties, cari icon, klik titik 3, external image, import to project. Oke, tadi kan di awal sudah ada beberapa icon dan background materi juga yang sudah disiapkan untuk dimasukkan di dalam NetBeans. Terlebih dahulu dinamai supaya tidak keliru ketika untuk memasukkan di dalam NetBeans-nya. Oke, di sini saya akan masukkan background. Oke, langsung saja. Luruskan terlebih dahulu. Untuk mencobakan hasil yang dari kita kerjakan, klik run file. Oke, di sini sudah berhasil ya, tapi masih ada JLabel-nya di sini. Untuk menghapus JLabel itu, mana JLabel-nya? Wait, edit text, klik kanan, edit text, hapus. Mana tadi? Delete. Ini labelnya. Klik. Enggak. Oh, diklik ininya ya. Tidak ada. Nah, klik ini, klik kanan. Detect. Oh, dihapus aja. Dihapus, hilang sudah. Sudah. Peran coba. Salah. Belajar Java dulu lagi. Oke, hilang. Ini apa nih? Kita silang. Nah. Hilang. Ini apa? Belajar Java. Hilang. Ini apa? Yang belakang ini. Nah, ini silang. Are you sure belajar Java makan? Silang. Yes. Oke, hilang langsung. Oke, sudah dapat. Mana? Apa?
Aku muncul di bawah ini. Ya, nah. Udah. Hilang ya. Oke, sudah. Harus kurang dari 10 menit ya. Oke, selanjutnya sudah diganti backgroundnya, sudah terlihat lebih bagus, lebih baik. Lanjut untuk penambahan selanjutnya yaitu button. Di sini buttonnya tenggelam di belakang label. Cara untuk memunculkan button itu ada di sudut kiri. Di sudut kiri dinaikkan, diklik kiri saja, terus ditahan, dinaikkan ke atas. Oke, ini sudah muncul ya buttonnya. Oke, untuk button bisa kita ganti atau tambahkan gambar di icon, sama seperti halnya dengan label. Lakukan hal yang sama dengan label. Untuk mengganti nama di button, itu diklik kanan, edit text. Materi. Oke, lakukan hal yang sama ke button 2 dan button-button selanjutnya. Lakukan hal yang sama ke button-button yang selanjutnya, seperti button yang pertama tadi, external image, import to project. Untuk susunannya sendiri itu sesuai selera kalian, mau yang mana terlebih dahulu. Untuk susunan dan namanya itu terserah kalian, sesuai selera. Oke, setelah selesai seluruh button dibuat, ini sesuai selera ya. Kalau mau disamakan bentuknya bisa diluruskan, bisa tidak. Itu sesuai selera kalian. Pasti masuk itu. Profil itu. Oke, buang-buang waktu, langsung. Oke, untuk menambah slide selanjutnya, contoh kita akan membuat slide materi, contoh soal, profil, kalkulator, dan soal. Oke, lakukan hal yang sama di tabung, klik kanan, new, gframe form. Oke, tadi kita membuat halaman utama, sekarang kita membuat materi 1. Materi 1, oke, ini. Oke, lakukan hal yang sama kepada halaman utama, seperti halaman utama, maksudnya kode, ukuran,
1000 kali 600. Oke, karena video ini akan berdurasi agak lama, mungkin akan saya percepat supaya penonton tidak boring. Kita masukkan label ID karena ini bukan untuk button atau pindah-pindah ya, jadi ini untuk materi. Kan hal yang sama, klik profil, cari icon, masukkan materi yang ingin kita masukkan, import to project materi 1. Oke, definisi tabung, pastikan terlebih dahulu ukurannya pas dengan layer ya, karena akan berpengaruh. Oke, kita di sini sudah selesai membuat materi 1. Jangan lupa untuk ditambahkan tombol next untuk ke page selanjutnya. Jadi bukan label lagi tapi button. Jangan terbalik antara label dan button. Saran pemula sering ada di situ. Termasuk saya. Ada. Icon. Next. Oke, ini dia tombol next. Sesuai selera mau ditaruh di mana? Next. Oke, lanjut. Lakukan hal yang sama. Udah. Ini itu kan. Oke. Untuk materi 1, 2, 3, 4. Untuk materi 1, 2, 3 itu kita tambahkan tombol next, dan di materi keempat itu kita masukkan button yang lain yaitu button home. Sama halnya icon. Import to project home. Finish. Oke. Sesuai selera ya, mau di mana letak buttonnya. Home atau halaman utama tadi ya, ini untuk halaman utama tadi. Home. Ini kita masih mendesain ya, untuk codingnya nanti di akhir setelah desain selesai. Jadi kita masih mendesain terlebih dahulu, meletak-letakkan di mana susunannya. Jadi bisa fokus antara desain dan coding. Lanjut ke JForm yang selanjutnya, ganti nama contoh soal. Oke. Oh ya, diingatkan untuk penamaan ini tidak bisa menggunakan spasi ya. Oke, lakukan hal yang sama, kode 1600. Oke. Latar belakang sama halnya seperti yang sebelumnya, disusun lagi. Oke.
Lakukan hal yang sama juga kepada contoh soal. Sama halnya dengan materi yang tadi. Banyak pengulangan di proses pembuatannya, jadi akan saya percepat saja. Oke, lanjut. Untuk melihat kembali ke halaman awal itu diklik di sini ya. Ini sudah banyak kayaknya slide-nya. Oke, tadi sampai contoh soal, kita buat lagi JFrame-nya. Untuk profil pembuat. Oke, langsung saja kita buat profil. Sama halnya, diubah lagi ukurannya, kita menggunakan 1000 kali 600. Goyang. Sama halnya dengan yang slide-slide lain, semua caranya diulangi semua. Hanya pengulangan semua akan dipercepat. Oke, lanjut ke JFrame selanjutnya, yaitu kalkulator. Untuk mengedit kalkulatornya, kita menggunakan label terus di edit text untuk jari-jari dan tinggi. Lalu untuk mengedit tulisannya seperti apa, ketebalan dan besar, itu ada di sudut kanan di pengaturan font. Lalu kita tambahkan text field untuk mengisi angka yang mau diisi nanti. Text fieldnya kita kosongkan saja, terus kita tarik mau besarnya seperti apa, ukur sebutuhnya, mau seperti apa ukuran itunya nanti. Buat masing-masing dari jari-jari dan tingginya supaya bisa dimasukkan nanti ke dalam kalkulator.
atur sesuai selera kalian, mau diletakkan di mana untuk pengisiannya, jari-jari dan tinggi, lalu hasil. Di sini saya meletakkannya agak di tengah karena kita akan membuat 4 hasil, yaitu hasil dari volume, hasil dari luas permukaan, hasil dari luas alas, dan hasil dari luas selimut tabung. Lalu di sini kita membuat 4 button untuk diisikan nanti yang sudah dibahas: volume, luas permukaan, luas selimut tabung, dan luas alas. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk kalkulator tabung ada 3 space dan 4 button. Oke, lanjut ke soal. Sama halnya dengan materi tadi, kita ubah dulu code 1000 dan 600. Lakukan hal yang sama dengan soal-soal selanjutnya. Kita ubah ukurannya dulu ke 1000 lalu 600. Oke, kalau sudah, kita tambahkan lagi frame-nya. Kita masukkan frame untuk pembahasan supaya nanti bisa ada pembahasan dari setelah menjawab soal. Oke, kita ubah dulu frame pembahasannya menjadi 1000 lalu 600. Lalu kita untuk menambahkan tulisan di frame pembahasan, kita menggunakan label. Lalu edit text di label dan ubah fontnya seperti mengubah font di kalkulator tadi. Untuk fontnya sendiri itu sesuai selera. Untuk menjawab soalnya kita menggunakan radio button. Edit text untuk radio buttonnya, isi sesuai jawaban. Tunjukkan dia. Gas nak dirombak ke PS. Dirombak. Oh iya, Jangan run dulu. Lalu ketika sudah selesai semua, kita cobakan di run file. Kita run terlebih dahulu Ini wajah apa nih? untuk tampilannya. Sini sudah ada titik-titiknya, bisa dipilih, tapi Ya, ini kan titiknya oke, bisa ini. ditekan semua. Sini. Untuk Ya. hanya bisa satu Ini. pilihan, kita menggunakan button group. Menunggu Kemudian ya. klik kiri pada button radio tadi, lalu 800 itu dia tadi. masukkan di button group. Gue penghinaan tak diamin Di ke sudut kanan, 800 kabel deh, langsung sih. masukkan di button group. Langsung sih auto sih, sungkem Oke. suhu. Lanjut, lakukan hal yang sama ke soal-soal Bisa selanjutnya. yuk, pasti yuk. Copy. Bisa yuk, pasti yuk, pasti. Oke, lengkap yuk. Cepet yuk. Saat notepad nih, saat itu lagi kita nih. Nah, lanjut. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan satu frame lagi, frame hasil, di mana frame hasil ini akan diisi
oleh button home dan Carry button one pembahasan. class Jadi full. setelah mengisi soal, kita punya pilihan untuk masuk ke pembahasan Yang agak lobok. atau kembali ke home Iya. lagi. Pasmina. Pasti. No, enggak kasih dulu tambah pembahasan. Yang detailnya, apa masih soya, ya, Abias. Oh iya. Abias, sadar. Ngantuk. Kata nak meeting, glory. Yuk, semangat lagi aku ya. Abias baby, Abias baby. Masih soya, Abias baby. Iya, terlalu banyak memakai otak. Well played. Aku tidak. Kalau tidak tahu aku numpang sprint di laptop. Tidak. Cemas. Tidak. Lap sih, aman sih. Basah dilapin. Lanjut ke frame pembahasan. Forever. Sama halnya dengan frame soal. Oke, kita masukkan pembahasannya. Sini kita menggunakan label untuk pembahasan. lalu soal edit yang tadi. text dan kita masukkan Pembahasannya teks sudah yang disiapkan ingin dulu. kita gunakan. Langsung saja kita copy paste dari teks yang sudah disediakan lalu masukkan di frame pembahasan. Untuk ukurannya itu silahkan sesuaikan dengan selera kalian ya, mau besar atau mau kecil. Oke guys, sudah semua. Sini ada hasil pembahasan soal. Ya, kita masuk ke tahapan penyusunan coding ya. Kita masuk ke tahapan penyusunan coding. Kita mulai dari halaman utama lagi. Di sini ada materi, kita klik dua kali ya. Oke, lanjut saya di sini sudah menyiapkan codingannya. Nah, ini coding untuk tombol pindah frame. Oke. Tinggal copy saja. Nah, lalu di sini kita lock, terus kita paste. Nah, jadi materi ya guys ya. Materi. Oke. Ini kan materi 1. Oke,
Kita coba ke desain lagi. Kita coba untuk run file terlebih dahulu, apakah berhasil coding yang kita buat tadi. Oke, berhasil ya guys. Nice. Lanjut ke contoh soal. Oke, ini kita blok. Langsung paste. Ini kita ganti guys. Yang nama ini kita ganti dengan contoh soal. Contoh soal. Oke. Nah. Dan lagi. Lanjut. Hal yang sama ke button-button yang lainnya. File. Setelah file. Kalkulator. Didesain lagi. Usahakan namanya sama dengan layar di atas ya guys. Oke, kita lihat lagi apa namanya. Soal 1 ya langsung. Oke. Terus di sini kita memiliki tombol keluar. Di tombol keluar itu ada codingannya sendiri. Dispose. Itu tombol keluar. Kita coba ke tombol keluar. Oke, nice. Oke, sudah selesai untuk yang tombol di halaman utama. Lanjut ke materi. Di setiap materi ada tombol next. Jadi kita ubah tombol next-nya ini menjadi materi 3. Materi 1 pindah ke materi 2. Oke. Lanjut. Materi 2. Tombol next juga materi 2. Pindah ke materi 3. Materi 3 pindah materi 3 pindah ke materi 4. Materi 4 ada tombol home, kita berarti pindah ke halaman utama lagi. Halaman utama. Oke. Lanjut untuk coding di contoh soal. Itu ada tombol next. Tambahkan saja langsung. Next ke contoh soal 2. Lanjut ke tombol home. Sama saja tombol home. Halaman utama. Lanjut di profile ada tombol home lagi. Halaman utama.
Oke, ini di kalkulator saya lupa meletakkan tombol kembali, tombol home. Oke, kita tambahkan dahulu tombol home di kalkulator. Sama saja yang sebelumnya. Lalu untuk button volume, luas permukaan, luas limut, tabung, luas alas atau tutup, itu saya sudah menyiapkan codingan tersendiri. Oke, di sini sudah ada codingannya, bisa dilihat ya. Ini untuk codingan dari kalkulator tabung yang saya buat sendiri. Bisa untuk dicontoh kalau mau dilihat. Oke, lanjut ke soal. Itu soal ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Ini untuk jawaban yang benar ini di jawaban 1 itu yang A yang benar. Oke, sini juga ada codingan untuk jawaban benar dan jawaban salah. Ini jawaban benar. Langsung kita copy saja. Oke. Untuk jawaban yang salah, codingannya ada sendiri. Oke, lakukan hal yang sama kepada tombol-tombol lainnya. Akan saya skip saja untuk bagian ini supaya bisa diuji sendiri nanti. Oke. Oke guys, ini yang sudah siap ya. Tinggal kita tes dulu bisa atau tidaknya run file. Kita tes. Untuk mengetes codingannya sudah benar atau ada yang error. Oke, ini masuk ke materi. Next, home. Oke, berhasil satu soal. Next, home. Oke, bisa profile. Home. Oke, bisa kalkulator. Oke, kita cobakan di sini 7 dan tingginya 10. Oke, luas limut, luas alas, permukaan, volume. Oke, bisa di sini home. Oke, kita coba tambah keluar. Oke, kayaknya bisa semua ya. Oke, itulah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fokus tulus religius. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.